tema firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu kerukunan keluarga atau persaudaraan yang rukun. Mari kita membaca di dalam Mazmur 133. Mazmur 133 saya bacakan Mazmur 133 ayat 1 sampai ayat 3. Ini hanya 3 ayat. Nyanyian siarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut. Yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab di sanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pemazmur menguraikan di sini tentang pentingnya persaudaraan yang rukun. Atau dalam persaudaraan itu kaitannya yaitu dengan keluarga. Ya. Mulai dari Kejadian sampai kitab Ibrani, di situ diuraikan tentang keluarga-keluarga. Dalam kitab Wahyu sudah tidak disinggung tentang keluarga karena nanti akan ada pemisahan antara orang benar dengan orang yang tidak benar. Sekalipun suami istri di dunia ini, tapi nanti di sana belum tentu sama-sama akan mewarisi kerajaan sorga. Ada kemungkinan satu yang ditinggal, satu yang diangkat. Tetapi kita harus berusaha ya untuk membangun hidup keluarga. Keluarga yang rukun ya. Kita sering kali ya di lingkungan terdekat kita ya terlibat, bahkan saya juga dulu di Surabaya pertama saya pindah di gereja yang baru, saya langsung dipilih jadi ketua RT. Ya. Jadi pendeta berubah panggilannya jadi Pak RT. Ya, tapi ya nggak apa-apa. Itulah kesempatan saya untuk mencari jemaat. Wah, akhirnya ketemulah beberapa banyak jemaat yang sekarang jemaat setia. Ya. Bahkan salah satunya bendahara gereja. Nah, itu hasil dari waktu saya jadi ketua RT. Saudara. Nah, saya mendekati Pak RW-nya. Waktu itu ada 6 dari saudara kita dari seberang. Nah, yang 3 NU, yang 3 lagi Muhammadiyah. Yang dari NU datangi saya. Ini Pak Charles, Pak Pendeta, hanya satu-satunya Anda ini penentu pemenang dari Pak RW katanya. Ya sudah, akhirnya saya turuti maunya mereka. Kalau enggak nanti suruhan dan lain-lain akan dihapus dari kampung ini katanya. Ya oke, sudah pilihlah Pak Selamat. Nah, sedangkan yang lain sebenarnya satu lingkungan dengan saya, dekat dengan saya. Tapi nggak pernah dia ngomong apa-apa. Tapi mereka ini bilang, pilihlah Pak Selamat. Dan akhirnya gereja kami di sana jadi selamat. Saudara. Kenapa? Karena dengan Pak RW inilah waktu pemindahan gereja dari gereja lama ke gereja baru. Yang tanda tangani semua surat-surat. Ya. Dan akhirnya kami dapat izin resmi dari pemerintah. Jadi semua ada maksud dan rencana Tuhan. Kita butuh untuk rukun tetangga. Kita butuh untuk rukun warga. Ya. Karena perintah ya, dari Yesus kepada orang-orang percaya. Masa gereja perjanjian baru lahir. Pada waktu Roh Kudus dicurahkan, Kisah Rasul 1:8, apabila Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan beroleh kuasa. Kamu menjadi saksi di Yerusalem, Judea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi.
Nah, pengertian di sini tentang 4 tahapan ini. Nah, untuk Yerusalem yaitu di keluarga kita. Ya. Jadi kita tetap harus membangun ya hubungan keluarga yang harmonis. Lalu kemudian Yerusalem juga bisa bicara jemaat-jemaat di mana kita boleh bersama-sama membangun hubungan persaudaraan sesama jemaat. Dan kemudian Judea, ini lingkungan. Nah, perlu kita perhatikan lingkungan kita. Kita harus menjadi saksi di mana kita hidup. Di Judea. Lalu kemudian Samaria. Samaria, ya orang-orang Yahudi itu sempat mereka tidak mau bergaul. Kalau misalnya di pasar itu kesentuh, dianggap sudah orang Yahudi itu anggap dengan bersentuh orang Samaria itu dianggap haram. Dan dia pergi ke Bait Allah untuk menyucikan diri. Tapi perintah kepada kita oleh karya dari Roh Kudus, kita harus menjadi saksi kepada orang-orang Samaria, kepada orang-orang yang memusuhi kita. Gak boleh kita memusuhi orang lain, amin saudara. Tapi kalau orang lain yang memusuhi kita, sudah kita harus hadapi. Buktinya Saulus yang kemudian menjadi rasul yang luar biasa, diganti namanya Paulus. Akhirnya bisa bersama dengan saudara-saudara seiman. Yang tadinya musuh menjadi kawan. Amin saudara. Kali biasanya musuh itu lawan, tapi ini malah jadi kawan. Nah saudara, saya nomor 4 bahasa Jawa bilang sekawan. Tapi sekarang kita sudah hapus itu. Tidak ada lagi nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Tapi semua sudah jadi satu. Satu dalam Tuhan. Yesus menjadi kepala keluarga. Bahkan Allah sendirilah yang membentuk adanya keluarga. Lembaga pertama bentukan Allah sendiri adalah keluarga. Oleh itu kita harus membangun ya hubungan. Baik itu tadi dengan lingkungan, bahkan dikatakan sampai ke ujung bumi. Pada waktu kami tiba di Seoul, Korea, lalu kemudian dia bilang, nanti sebentar lagi kalian akan sampai di ujung bu katanya. Saya pikir ujung bumi katanya, ujung bumi. Tata maksudnya ya ujung bumi itu yaitu kota Ujung Bu, satu kota di situ di mana kami waktu itu disambut oleh wali kotanya, oleh kepala kepolisian di sana. Nah, begitulah Tuhan menuntun jalan kita. Ya, termasuk adik saya bisa ada di Amerika kan itu hasil daripada pertolongan kuasa Tuhan. Ya, di mana kita bisa menyebar kemana saja karena dimanapun kita berdomisili. Itu semua bukan hanya sekedar kemauan kita. Amin saudara. Tuhan yang menentukan. Kalau kita tinggal di Kalimantan, di Kapuas atau di tempat-tempat lain. Itu Tuhan yang telah mengaturnya. Ya, mengatur langkah hidup kita di mana kita harus hidup. Dan saya rasakan tidak kebetulan. Ya, yang tadinya saya gembala di Kampuri saudara ya. Di Kuala Kurun. Satu desa di sana ya. Nah, tapi karena ya pelayanan masih jumlah jemaat masih sedikit, akhirnya saya ditawarkan untuk jadi guru. Saya mengajar ya. Nah, kepala sekolahnya cuti ke Palangkaraya, saya jadi pejabat kepala sekolah. Saudara ya. Wah, mereka murid-murid saya enggak bisa bayar uang sekolah, saya suruh kerja bikin ladang ya. Lalu kemudian, nah saya bawa mereka ujian ke Kuala Kurun. Nah diantaranya yaitu mantan Bupati Arnold Dohong itu adalah murid saya dulu. Ya. Arton Dohong. Ya. Dan saya mampir di SMP Lamiang itu sudah jadi SMP negeri. Saya kata, loh ini saya kan muridnya Bapak dulu. Waduh puji Tuhan. Kepala sekolahnya mantan murid saya. Saya ke Kuala Kurun, wah kawin sama Marga Tarigan lagi.
kepala sekolah SMA-nya mantan murid saya juga. Yang dulu saya bawa mereka ujian dari Kampuri ke Kuala Kurun. Nah saudara, dan kemudian camatnya juga mantan murid saya tapi tidak sempat ketemu. Nah saudara-saudara, begitulah perjalanan hidup ini diatur oleh Tuhan. Tahu-tahu setelah saya menikah kandas di Surabaya. Nggak jadi lagi untuk melanjutkan pelayanan di Kampuri. Ya, tapi bukan atas kehendak saya atau kemauan saya. Semua ada maksud dan rencana Tuhan. Dimanapun kita akan berada. Nah tadi ajakan adik saya, kalau bisa ngurus visa, bisa berangkat ke Amerika, wah puji Tuhan. Di sana kita juga bisa menjadi saksi Tuhan. Sampai ke ujung bumi, amin saudara. Dan doa itu juga ya, kuasa doa oleh pekerjaan roh bisa menjangkau sampai ke ujung bumi. Saya ingat dulu satu keluarga ya, keluarga kami, keluarga Cik Kim ya. Keluarga ini punya saudara di Belanda, di Amsterdam. Lalu kemudian dia bilang, "Om tolong, mereka tuh dari gereja Katolik, tapi sudah 20 tahun tidak punya anak." Oke, saya bilang, ya kita doa. Terus balas suratnya. Nah setelah didoakan, Tuhan membukakan kandungannya sudah 20 tahun. Ya. Dan waktu itu sempat kembar. Lalu setelah diteliti, oh ternyata ini daging tumbuh bukan manusia, hanya satu tok yang manusia. Ya. Akhirnya lahirlah laki-laki saudara. Tapi sayang waktu saya ke Belanda, tidak sempat ketemu dengan keluarga ini. Ya, perjalanan di sana tidak mudah karena ya jauh-jauh saudara ya. Tapi mereka sudah menjadi pendeta Pantekosta di Belanda saudara. Karena mujizat. Amin saudara. Jadi doa itu bisa menjangkau sampai ke ujung bumi. Amin. Nah marilah kita terus bangun saling mendoakan. Ya, termasuk hubungan keluarga. Kalau kita masih bisa saling mendoakan. Nah saudara, maka apa yang akan terjadi saudara? Kita akan perhatikan, kita coba ditayangkan balik Mazmur 133. Ya, mulai dari ayat 1 tadi kita ulangi, kita perhatikan saudara ya. Mazmur ya, nyanyian ziarah Daud. Sungguh, wah ini kata penekanan sungguh. Ya. Sungguh ini artinya wah ini memang sesungguhnya atau benar-benar ya. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Wah, alangkah baiknya dan indahnya. Nah saudara, kita semua boleh menata rumah kita menjadi rumah yang baik untuk ditempati dan juga menjadi indah. Nah saudara, itu hal-hal yang mendukung kehidupan kita. Begitu juga dalam soal kita dalam berpenampilan, ya pakaian-pakaian yang kita pakai. Ya. Dan juga dikatakan apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Yang lebih indah lagi, kalau orang yang bersaudara itu rukun. Ya. Nah saudara. Nah tentu adanya saudara-saudara ya berkembang terpisah-pisah menjadi keluarga-keluarga. Kalau kita sudah menjadi keluarga dan utamanya kita harus menjadi keluarganya Allah. Ada satu gereja di Jawa Tengah yang cukup maju dengan sel-sel pelayanan yang menamakan gereja keluarga Allah. Saudara, supaya apa? Supaya kita dalam hidup ini tidak hanya ya untuk kebaikan dan keindahan soal hal yang jasmania, ya soal-soal yang kelihatan. Karena Rasul Paulus menekankan bahwa kami tidak melihat apa yang kelihatan, tetapi ada yang lebih dalam lagi, yang lebih indah lagi, yaitu hal-hal yang tidak kelihatan, yaitu pekerjaan Roh Allah atas kita.
Ini menyangkut bukan hanya berkat-berkat jasmani, tetapi juga berkat-berkat jiwani. Nah, jiwa kita, ya, yang di dalam kita, bahkan di dalam jiwa kita ada juga melekat roh yang dari Allah ada pada kita. Nah, kehadiran kita pada ibadah ini seharusnya didorong oleh yaitu Roh Kudus. Bukan hanya karena kemauan sendiri, karena kita terikat menjadi salah satu anggota jemaat. Supaya dilihat orang bahwa kita adalah orang yang aktif. Padahal kesetiaan kita masih diragukan. Kenapa? Ya, kok tiba-tiba tadinya waduh pelayan Tuhan, tahu-tahu sudah jadi mualaf. Ya. Nah, saudara, tapi pergerakan luar biasa hari-hari ini semakin banyak, ya, yang disebut dengan murtadin. Sebaliknya, karena janji Tuhan, suku-suku Kedar Nebaot akan berduyun-duyun datang kepada Tuhan. Amin. Nah, saudara, jadi dalam hal ini kita harus mulai dari persaudaraan dan juga dalam keluarga kita. Ayat yang kedua dikatakan seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut. Nah, biasanya mereka-mereka yang akan ditabiskan menjadi raja, ya, dipanggillah imam atau nabi, ya, disiapkanlah minyak yang dikenal dengan minyak urapan. Dan dalam minyak urapan itu menandakan akan diberi kuasa. Ya, seperti minyak, ya, ada kuasa. Jadi kekuasaan itu bukannya dari dunia ini karena ada kekuasaan melalui jalur politik, ya, berebut kekuasaan nanti siapa yang menjadi penguasa. Nah, itu hanya yang sifatnya di dunia, saudara. Tetapi untuk membangun kerajaan Allah, yang di dalamnya harus ada yaitu keluarga, yaitu keluarga kerajaan Allah. Nah, saudara, meleleh dikatakan sampai ke janggut. Janggut, ya, itu rambut yang tumbuh, ya. Nah, kalau sudah pelihara janggut atau jenggot, nah, saudara, maka wah kelihatan ini orang Timur Tengah ini katanya, ya. Nah, jadi dianggap wah dengan itu dia berwibawa. Tapi saya nggak tahu apakah ada minyaknya yang turun ke jenggotnya itu atau cuma jenggotnya itu supaya dia ditakutin. Seolah dia wah rohaniawan. Nah, dia kan sampai ke janggut Harun. Wah, ini tapi digambarkan Harun yang pernah mendampingi adiknya Musa. Harun dia juga menjadi imam besar bahkan termasuk anak-anaknya. Nah, hari-hari ini di kalangan gereja aliran karismatik mulai bermunculan istilah keluarga Lewi, ya, anak-anak hamba Tuhan. Yang paling banyak sekarang masuk di sekolah Alkitab itu anak hamba Tuhan. Tapi tidak apa-apa, saudara. Ya, kalau anak kita menjadi hamba Tuhan, ya puji Tuhan, mengikuti jejak iman dari orang tuanya. Nah, daripada bapaknya pendeta, anaknya preman. Atau wah jadi mailing siang-siang. Nah, jadi kita perhatikan di sini ada dikatakan janggut Harun ke leher jubahnya. Jadi sampai kepada jubah, ya. Jubah itu adalah jubah kemuliaan. Tapi juga jubah atau pakaian itu berbicara tentang kebenaran. Nah, itulah yang kita perhatikan di sini digambarkan, ya, seperti minyak belumas, ya, yang bisa membuat mesin-mesin bisa bergerak dengan kekuatan diukur dengan kekuatan PK atau kuda, ya. Nah, ayat 3 dikatakan di ayat 3, yaitu seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Waduh, ini indah sekali, saudara, ya. Kalau kita pergi dalam perjalanan wisata rohani, maka
Dari Yerusalem kita bisa memandang keindahan, ya, dari rumah-rumah yang dibangun yang indah-indah. Ya. Hari Selasa yang lalu kami ada di Kota Batu, ya, di mana PGPI Jawa Timur mengadakan rapat kerja provinsi. Nah, Ibu Wali Kota hadir waktu itu karena kayaknya tidak mungkin kita bisa sempat mengundang gubernur pada waktu itu. Akhirnya Ibu Wali menceritakan bagaimana sekalipun Kota Batu itu menjadi satu kota dipimpin oleh seorang wali kota begitu indah. Wah, apalagi kita disuruh malam-malam aja jalan-jalan, waduh luar biasa indahnya itu Kota Batu. Dan begitu juga ya daerah Sion, Gunung Sion yang berhubungan dengan Gunung Hermon. Apabila dikatakan embun itu turun, waduh indah sekali, ya. Nah, Saudara, dan dikatakan kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Nah, Saudara, ya, kalau kita menerima embun-embun air yang turun, yaitu firman Allah, dan juga bisa menjadi gambaran dari Roh Kudus atas kita. Nah, Saudara, maka jawabannya ya di ayat yang ketiga ini katakan sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi sebenarnya berkat yang terindah itulah berkat rohani. Ya. Itu yang harus kita jaga, Saudara. Ya, berkat-berkat jasmani satu waktu kita ya tinggalkan. Sekaya apapun orang yang menimbun hartanya, satu waktu semua akan ditinggalkan. Termasuk kami hamba Tuhan, biarpun udah bangun gereja besar misalnya, ya satu waktu juga akan ditinggalkan. Ya, tapi Tuhan siapkan orang-orangnya, ya. Ya. Seperti Harun terhadap anak-anaknya, sehingga pelayanan berkesinambungan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk itulah mari kita berusaha diutamakan dari persaudaraan dan keluarga. Kita harus rukun, damai, ya. Ada masalah segera diselesaikan. Jangan sampai matahari terbenam. Rugi, Saudara, ya, rugi. Sehingga Rasul Paulus mengingatkan untuk keluarga-keluarga. Ya. Kalau sudah jadi suami istri, dikatakan harus saling cinta mencintai dan saling hormat menghormati. Bahkan itu juga sudah dicantumkan di undang-undang perkawinan. Saya 15 tahun mencatat perkawinan di kota Surabaya, banyak gereja di sana. Sehingga sampai 6 tahun saya kuliah di Jember untuk ambil S2 gara-gara membagi kesibukan. Untuk pelayanan karena cinta tanah air, kami jadi juru bicara negara, bukan juru bicara pemerintah. Menjadi di zaman Orde Baru menjadi penatar tingkat nasional. SK saya dulu dari Sarwedi, Saudara, ya. Jadi untuk membagi waktu mengajar keliling Indonesia. Nah, Saudara, tugasnya sungguh tidak mudah. Dan pengabdian dalam pelayanan. Ya. Mulai dari masih pengurus pemuda wilayah. Tidak lama saya diangkat jadi sekretaris wilayah. 5 tahun berikutnya jadi ketua wilayah. Jadi 3 periode. Sudah itu di majelis daerah akhirnya 3 periode. Akhirnya duduk di pusat 5 tahun di zaman Pak Wakari. Saya sudah ada di Balitbang, salah satu staf di pusat. Dan akhirnya saya kembali lagi ke daerah. Jadi wakil ketua, sekarang jadi ketua. Nah, Saudara, ini semua jenjang-jenjang pengabdian. Setia dalam perkara yang kecil, maka kan setia dalam perkara yang besar. Termasuk masalah kehidupan keluarga. Nah, Saudara, waktu Panom meneliti saya, dia bilang, waduh Pak Simamora ini, Om Simamora ini, Om Charles ini, dari semua kandidat tidak ada cacatnya sama sekali. Ya, baik itu masalah keuangan, baik masalah keluarga. Oh, Om Simamora harus maju, Om Simamora bersih katanya. Jujur kan, wah, oke lah kalau gitu.
Nanti saya siap. Wah, nah itulah kejadiannya saudara. Ini semua karena mujizat. Amin. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Mulai dari kita menata hidup keluarga. Kalau hubungan kami bersaudara tidak baik, mana mungkin adik saya Bapak Yeni ini ya peduli ya untuk langsung uangnya sendiri membeli ya gereja yang ada di Surabaya. Nah saudara, kalau tidak waktu itu nggak tahu mau dana dari mana saudara. Tapi itu juga setelah membangun gereja yang baru itu juga mujizat. Demi mujizat Tuhan nyatakan dalam pelayanan kami di Surabaya. Nah yang agak unik memang adik saya Bapak Yen ini ya. Waktu dari dulu Sanggul saya berangkat ke Medan, dia bilang, "Bang, saya mau ikut ke Medan." "Mau apa kamu?" "Mau ke Medan." "Oh, mau jadi muntir," katanya. Dia sekolah muntir. "Oke, ikut saya." Udah itu dia dibawa ke Kalimantan. Loh, saya pun juga akhirnya melok dia ke Kalimantan. Ya itu jadi gembala di kampung di apa? Dulu di Kota Baru ya, habis itu pindah ke Kampuri. Nah, setelah itu saya pindah Surabaya. Dia juga melok pindah ke Surabaya, saudara. Nah, sekarang dia sudah di Amerika. Apakah juga saya harus pindah ke Amerika? Nah, itulah indahnya persaudaraan itu. Nah, saudara, selagi saya menjabat karena GPDI nomor yang paling besar di Sulawesi Utara, ya, nomor 2 Sumatera Utara, nomor 3 Jawa Timur. Nah, saudara-saudara, saya yakin kalau saya ke Amerika pasti dijamin oleh adik saya. Haleluya. Tapi kita akan lebih utamakan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan. Tapi yang penting saya membangun hidup persaudaraan itu penting. Dan keluarga itu penting. Nah, mengakhiri pemberitaan firman sebelum kita sebentar untuk penyerahan anak. 1 Timotius pasal 5 ayat 8 kita baca semua ayat ini. Betapa pentingnya pesan Paulus kepada Timotius. 1 Timotius pasal 5 ayat 8. Dikatakan, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk daripada orang-orang yang tidak beriman. Bayangkan, Paulus menganggap begitu pentingnya persaudaraan. Betapa pentingnya keluarga buat kita. Jangan kita abaikan tanggung jawab kita dalam keluarga. Baik sebagai suami istri. Nah, Saron dengan Yosua kami. Saron tadi sudah saya jelaskan artinya. Yosua artinya Tuhan penyelamat. Jadi Yosua menjadi penyelamat buruh kami. Untuk ke depan di dalam membawa hidup rumah tangga. Nah, saudara-saudara sekalian, puji Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Agar kita memperhatikan kerukunan. Dan utamanya yang disebut kasih persaudaraan. Dan juga kasih untuk keluarga. Puji Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama.